Al-Hujurat si sampun terbahas oleh Bapak Muallim. Kak, sesi tanya jawab khusus mengenai masalah si bahas terbaru di surat Al-Hujurat niki. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz mengenai tadabbur Al-Quran surah Al-Hujurat. Sempat tadi disinggung masalah mengenai janganlah kamu sebarkan aib diri kamu sendiri maupun orang lain. Artinya kan sebaik-baiknya aib itu disembunyikan. Kemudian saya juga pernah mendengar istilah yang mengatakan kata-kata bijak mungkin ya seperti ini bunyinya, berbohong demi kebaikan tidaklah masalah. Nah, dari kedua kasus di atas, kira-kira bagaimana korelasi antara dua kasus di atas? Contohnya seperti semisal saya dulu pernah melakukan kesalahan yang saya sendiri itu menganggap itu adalah sebuah aib. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada saya yang menjerumuskan untuk saya menjawab terhadap aib itu sendiri. Kemudian saya berbohong. Apakah itu termasuk berbohong dalam kebaikan itu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kedua ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Bapak Muallim, tadi sudah dijelaskan mengenai tentang tafsir surat Al-Hujurat, dan bersama-sama kita simak bahwa dimulai dari ayat pertama sampai ayat kedua dijelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kenapa di dalam Quran surat Al-Hujurat menggunakan wahai orang-orang yang beriman? Kenapa tidak menggunakan wahai orang-orang yang muslim? Sedang, apakah ada sertifikasi khusus perbedaan dari orang yang beriman sama orang yang muslim? Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Cukup nih. Sila Ustaz perlu jawab satu-satu nih. Ya, satu dulu dari anu niki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang ditanyakan bagaimana kita berbohong dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan. Dalam perkataan para sahabat, berbohong dalam kebaikan bahkan dianjurkan, bukan hanya dibolehkan tetapi dianjurkan. Tapi indad darurah, waktu dalam kondisi kesempitan. Contohnya saudara kita misalkan dia minta perlindungan, padahal benar dia dalam kondisi misalkan mencuri. Kemudian mencuri, dia masuk ke dalam rumah untuk minta perlindungan kepada kita, sehingga orang kampung misalkan mengejar, maka boleh kita berbohong untuk menyelamatkan nyawa. Ini indad darurah, bahkan seharusnya. Jadi bukan kesalahan kita berbohong, karena dalam perkataan berbohong indad darurah ini tidak ada, karena itu merupakan penyelamatan. Boleh kita berbohong di saat darurat atau di saat dalam kondisi sempit. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bercerita tetapi dalam kondisi berbohong? Misalkan kita punya aib yang lama, ngapain harus kita ceritakan aib sendiri, dan itu harus ditutupi. Bahkan bukan aib kita sendiri saja, justru aib saudara kita. Apa katanya? Man satara musliman satarallahu. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, maka Allah juga akan menyembunyikan aibnya. Jadi dengan kata seperti ini, maka kita bercerita itu sewajarnya. Tetapi kalau banyak bohongnya juga, ya artinya tidak mungkin. Misalnya saya dulu pernah melakukan daripada itu saya sembunyikan, benar adanya. Tetapi setelah pas dia terlalu banyak berbohong sehingga menjadi ceritanya itu menjadi
fiktif. Saya naik pesawat dengan gantung diri, kan nggak mungkin. Itu jelas kita Bapak berbohong. Cuman jangan terlalu banyak berbohong. Karena kenapa? Kebohongan adalah ra'suz zunubi al-kazibu. Bahwasanya pangkal daripada kejahatan, pangkal daripada berbuat dosa adalah awalnya berbuat bohong atau berkata bohong. Ya, kalaupun setidaknya sejujurnya saja yang kita katakan. Tapi kalau itu hanya aib, nggak usah kita nggak usah cerita. Kita nggak usah cerita. Cukup kita saja yang yang telan dan yang tahu. Cukup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menyembunyikan aib yang ada dan yang sudah kita lakukan supaya tidak menyebar di halayak ramai. Ya, mungkin itu kira-kira bisa apa tadi? Oh, kenapa ya ayyuhallazina amanu? Kenapa tidak ya ayyuhallazina aslamu? Jadi kenapa? Karena ya ayyuhallazina amanu, di saat itu Allah Subhanahu wa taala hanya dipanggil orang-orang yang beriman. Bukan hanya yang mengaku Islam. Dua itu ngaku Islam deh, KTP. Islam apa iman? Masa agama iman? Tidak ada. Agama Islam. Karena Islam ini kalau tidak didasari dengan iman, maka tidak ada gunanya. Begitu juga sebaliknya, karena keduanya harus ada. Artinya secara batin dan secara praktik. Ya, kalau iman itu adanya di mana? Dada, di hati. Tetapi Islam itu secara praktik. Nah, kenapa dipanggil orang-orang yang beriman? Hanya orang yang terpanggil dengan sepenuh hati, bukan yang terpanggil dengan pekerjaan. Mengerjakan sholat, ada yang mengerjakan sholat orang yang nggak beriman? Ada deh. Oh ini jangan-jangan dia hanya sekedar Allah Akbar nunduk-nungkik orang beriman. Nggak mungkin. Dia Islam tetapi belum tentu menjadi beriman. Tapi kalau sudah beriman sudah tentu dia menjadi Islam. Karena dia sudah meyakini bahwasanya iman itu ada, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah, maka dia harus praktikkan dengan apa? Islam atau ajaran Islam. Sehingga rukun Islam dengan sholat. Maka kalau dia tidak sholat, maka yang gugur apanya? Imannya apa Islamnya? Islamnya, bukan imannya. Kalau dia keluar dari agama dari agama Islam atau keluar kufur, tidak beriman, dia keluar dari iman, Islam dan imannya akan keluar. Kalau hanya pekerjaan sholat, pekerjaan rukun Islamnya yang tidak dikerjakan, dia keluar dari Islam tetapi tidak keluar dari iman. Nah, itu letak bedanya. Karena makanya dibilang ya ayyuhallazina amanu. Karena di saat itu belum banyak turun daripada ayat-ayat Al-Quran, sehingga yang dipanggil adalah ya ayyuhallazina amanu. Beda lagi dengan ya ayyuhan nas. Nanti ya ayyuhan nas nanti di ayat yang lain di sini ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kenapa ya ayyuhan nas di sini? Kenapa ya ndak ya ayyuhallazina amanu? Kenapa ndak ya ayyuhallazina aslamu? Ya, mungkin nantilah kita jelaskan kalau ada kesempatan lain kali. Ya, mungkin insyaallah bisa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah keadilan Pak Ustaz. Di dunia ini terlalu banyak kantor pengadilan, tapi keadilan yang sangat sulit. Bagaimana ini kira-kira Ustaz? Apa sebabnya? Ini dia. Serius Ustaz. Berita aja lah. Jadi memang keadilan ini sangat maka di dalam Al-Quran banyak daripada ayat-ayat yang menyatakan tentang keadilan. Contohnya i'dilu huwa aqrabu littaqwa, bahwasanya dengan keadilan itu mendekatkan diri kita kepada takwa.
Karena kalau udah merasa adil, harus kita takut. Harus ada ketakutan di sana. Begitu juga wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Ketika kita mau menimbang timbangan, biasanya batu dulu tak, jarang kita bisa adil atau mengurangi timbangan. Bahkan terhadap anak kita saja yang ada jarang kita berbuat adil. Ini apa sebab? Karena kita belum bisa mentadabburi apa yang diinginkan Allah lewat Al-Qur'annya. Pertama kita kekurangan bagaimana cara adilnya, bagaimana pembelajarannya supaya bisa adil, sehingga Allah ajarkan kita seperti ini, kalau mau adil seperti ini, kalau mau ini seperti ini. Itu yang Allah ajarkan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak bisa adil? Luek kantor pengadilan. Lagu keadilan biasa munanang atas tumbek, munanang bawah tajam. Biasanya pas dengan derek doang tuh adil. Pas dengan sugeh dengan berdua mobil jadi di nawah adil. Nah, inilah kekurangan daripada pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan kita doakan saja, semoga dengan mereka menjadi pemimpin yang adil, semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita nanti di hari kiamat sebagaimana janjinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahanlah pembelajarannya untuk keadilan ini lebih ditingkatkan lagi, dan supaya kita merasa aman, ya. Dek tajam doang bawa, kemudian atas tumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada salah saudari kita bertanya dari media atas nama Mazrumi Thayyibah. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukum orang yang menceritakan aibnya sendiri secara sadar dan terang-terangan, lalu orang yang mendengarnya kembali menceritakannya lagi kepada orang lain? Apakah orang yang menceritakan kembali ini dikatakan penyebar aib atau bagaimana? Penyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi arah si bapak gawe salah lagu sebarna aibna. Cerita yang baturna kut dengan si cerita yang dah milu cerita yang. Nah, kalau cerita yang mampu menjalur sampai sekampung tahu. Jadi masing-masing yang menceritakan aib saudaranya itu termasuk menyebarkan aib saudaranya. Maka dia punya, daripada kesalahan ini akan melebar, cukuplah sebenarnya dia menyebarkan aibnya sendiri, kita nggak mau tahu. Maka dikatakan di sana wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi muna'ara dengan wa ibadur rahman, salah satu tanda hamba Allah yang benar-benar hamba yang maha pengasih adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di atas muka bumi ini, kalau ada aib yang di telinganya, tutup telinganya daripada mendengar. Kalau sudah ditutup dan dengar, apalagi dengan mau mengumbar aibnya orang. Yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau dia dipaksa untuk diceritakan aibnya kepada dia, apa katanya? Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang enggak ngerti akan dia, kemudian dia ngomong, kemudian diceritakan aibnya kepada dia, dia katakan qalu salama. Terus lebih baik ditinggalkan. Maka supaya dosa ini tidak mengalir, nanti semakin besar. Kalau satu kampung yang tahu kezoliman kita kepada saudara kita, walaupun dia yang menyebarkan aibnya terlebih dahulu, maka ketika aib saudara kita muncul di permukaan, maka hendaklah kita tutup sebisa mungkin, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita sebesar apapun kondisi aib yang kita miliki. Ya. Jadi dia termasuk menjadi penyebar aib, bahkan lebih parah dia nanti anunya. Pengajian atau berselawat yang tunas bacaan Fatihah khusus untuk Al-Ustaz Haji Muhammad Fadhari LC Mesir
dengan jamaahnya. Semoga beliau tetap sehat, apa yang diamanahkan berjalan lancar. Di kedua kali di Pak Muallim kita Ustaz Anwar Sadat Daid, sekalian selaku hadir jamaah, semoga kita tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, sehat walafiat, rezeki bi barakatil Fatihah. La ilaha